Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafiddin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ibu, para bapak, saudara sekalian yang kami hormati, semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan, rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan kami pada kesempatan subuh yang berbahagia ini masih berada pada momentum akhir daripada bulan Syawal. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, apakah amal yang dimaksud pada siang maupun malam hari, pagi maupun sore hari, 24 jam helar nafas kita selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, nikmat sehat wal afiat untuk kemudian diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, dalam amal ibadah yang lebih qualified. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu permohonan maaf lahir dan batin tidak harus menunggu ketika momentum Idul Fitri tiba. Tapi di momentum Syawal ini tidak ada salahnya kalau kami dari lubuk hati yang terdalam mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada sikap tutur kata, bahkan mungkin juga prasangka yang selama ini tidak berkenan pada panjenengan sekalian. Berikutnya, ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan telah berlalu, maka jangan kemudian kita terlena. Justru pada momentum Syawal, kalau secara pendekatan linguistik, secara bahasa, salah satu makna daripada Syawal itu sendiri adalah peningkatan. Maka peningkatan yang dimaksud itu adalah
peningkatan amal ibadah kita, tidak kemudian mengalami degradasi setelah Ramadan selesai, setelah bulan suci Ramadan telah berakhir, telah kita lewati, kemudian mengalami penurunan amalan-amalan ibadah kita. Justru kita tingkatkan. Nah, salah satu untuk meningkatkan daripada amalan ibadah kita merujuk pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengingatkan mungkin ada di antara kita atau mungkin bagian dari keluarga, karib kerabat dan sahabat kita yang belum menjalankan salah satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Senyampang pada saat ini kita masih berada pada tanggal 24. Insyaallah cukup kalau kita kemudian secara terus-menerus menunaikan atau melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Para Bapak Ibu, betapa istimewanya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal yang dimaksud, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam sabdanya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu berpuasa yang dimaksud dalam keterangan yang sering kita dengarkan daripada ulama-ulama kita, tokoh sesepuh kita, para mubalik kita. Dalam hadis yang lain beliau menyatakan tentu berpuasa dalam bulan suci Ramadan secara penuh itu dengan beratas dasarkan modal imanan wahtisaban, yaitu dalam keadaan dalam bermodalkan keimanan yang benar, wahtisaban, dan hanya berharap untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan dalam hadis tersebut, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian setelah itu diiringi dengan berpuasa 6 hari selama berada dalam bulan Syawal. Sekali lagi bisa dilaksanakan secara cash, artinya secara terus-menerus 6 hari, tapi juga bisa dilaksanakan secara kredit. Dalam artian itu bisa dilaksanakan berjeda selama itu 6 hari pada bulan Syawal. Hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kana qasyamid dahr atau kama qala. Beliau menyatakan bahwa orang yang demikian itu sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Pahalanya bahkan tidak terkurangi sedikit pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita yang belum, tapi bagi yang sudah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Berikutnya, ikhwafil iman rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan besar ketika Ramadan telah usai, maka bagaimana kemudian agar spirit semangat daripada nuansa Ramadan, daripada aroma wangi bulan suci Ramadan itu tidak hilang. Maka banyak cara, banyak treatment. Tentu diri kita masing-masing insyaallah sudah memiliki thariqat atau cara tersebut. Maka ingin kami sampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, untuk menjaga konsistensi daripada keistiqomahan. Karena ketahuilah Bapak Ibu, yang sulit di dalam kehidupan kita ini adalah istiqomah. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, banyak problem dalam kehidupan, mungkin secara pribadi dalam kehidupan keluarga, atau mungkin dalam kondisi yang terhimpit, sempit dan sulit menjalani kehidupan ini, maaf, mungkin mudah kita berucap istighfar, ngapunten, mungkin mudah kita berzikir kepada Allah, mungkin saja bisa lebih mudah kita bangun pada sepertiga malam yang terakhir kemudian mengadu, curhat kepada Allah sehingga meneteskan air mata, mungkin itu mudah.
Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika kita dalam kondisi yang aman-aman saja, tidak ada permasalahan yang begitu rumit, kehidupan kita fasilitasnya serba dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih kita konsisten? Begitupun juga para Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bulan suci Ramadan kita paham dan sadar betul, tidak hanya pahala, bahkan berlipat daripada pahala, kebaikan-kebaikan ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diskon besar-besaran dari pahala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan dari setiap amalan-amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kemudian ketika diskon pahala besar itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak diberikan lagi, 11 bulan yang akan datang tidak sama dengan bulan suci Ramadan? Pertanyaan besarnya adalah, apakah mampu kita masih memegang prinsip untuk istiqamah? Betapa sulitnya istiqamah, atau dalam bahasa yang lain itu adalah al-mudawamah, kontinuitas di dalam kita menjaga fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Sehingga salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta fatwa. Hal ini kami mengutip di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah nomor urut hadis yang ke-21. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bertanya, "Kulli fil Islami qawlan." Sahabat Abu Amr itu tersebut, beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Kulli fil Islami qawlan." Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya satu fatwa tentang Islam. Kemudian beliau kemudian melanjutkan penegasannya, la as'alu anhu ghairaka, la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kalau saya sudah mendapatkan fatwa, petuah dari panjenengan, saya tidak perlu lagi mendapatkan fatwa daripada yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian merespon, "Qul, katakanlah olehmu, amantu billah, saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah." Ada satu petuah, ada satu fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah atas permintaan fatwa dari sahabat tadi, dan itu juga menjadi petuah bagi kita semua, yaitu satu, selain beriman kepada Allah, menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah, seperti yang termaktub di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan istiqamah. Petuah yang dimaksud itu adalah, salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kontinuitas, bagaimana kita menjaga keistiqomahan agar tetap spirit semangat daripada aroma harum Ramadan itu ada pada 11 bulan yang akan datang. Maka hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kami sampaikan beberapa treatment untuk menjaga spirit yang dimaksud. Yang pertama, mari kita menata niat kita kembali. Ini yang pertama, tata niat kita. Niat yang dimaksud tentu kita sebagai hamba Allah, kita paham dan sadar betul pada surat 51 ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembah kepadaku. Dalam artian, ketika kita menangkap pesan moral daripada ayat 56 surat Az-Zariyat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan dan menghadirkan kita dalam setiap gerak aktivitas, tentu disupport dengan berbagai macam software yang lengkap di dalam fisik kita.
maka seyogianya kita tahu dan paham betul maksud dan tujuan Allah menghadirkan kita ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa ila akhiril ayat. Dinyatakan bahwa ada satu poin penting di dalam kita beramal ibadah, di dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kaitannya dengan amalan hati. Amalan hati yang dimaksud itu adalah niat. Niat yang dimaksud tentu niat ikhlas, mukhlishina lahuddin. Ikhlas di dalam kita beragama. Ikhlas seperti halnya yang senantiasa kita proklamirkan Bapak Ibu dalam setiap rakaat salat kita, termaktub salah satunya di dalam satu ayat terkandung di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula lah ya Allah kami memohon pertolongan. Mari kita realisasikan amalan hati berupa niat itu agar senantiasa tertata menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya salah satu daripada bacaan doa istiftah, yang bacaan tersebut juga diabadikan oleh Allah di dalam salah satu firman-Nya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki amal ibadahku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari kita manage qalbu kita, mari kita atur tata betul hati kita agar senantiasa menjadi orang yang mukhlis, agar senantiasa menjadi orang yang mukhlas, orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwafil iman rahimani wa rahimakumullah, amalan hati berupa niat ikhlas karena Allah itu tidaklah mudah, sangat sulit, dan bahkan rentan dengan tendensi-tendensi yang lain. Maka begitu mulianya amalan hati berupa niat ikhlas ini, sehingga Allah sampaikan iblis, dalam artian yang lain syaitan yang menjadi penggoda dalam kehidupan ini, mampu memporak-porandakan siapapun kecuali tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Ini yang pertama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tata niat kita agar senantiasa niat itu dalam setiap amal kita ikhlas untuk beribadah dalam rangka menghamba dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian spirit Ramadan insyaallah senantiasa ada pada 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang terbaik, strategi yang paling jitu selain kita menata niat kita ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah zikrul maut, mengingat kematian. Tidak ada orang yang cerdas dalam kehidupan di dunia yang singkat ini kecuali mereka yang senantiasa sadar betul bahwa kehidupannya lambat laun, cepat maupun lambat, kapan, di mana, dan seperti apa caranya, piala bergilir itu pasti akan tiba. Kalau kita sadar demikian, maka insya Allah tidak harus menunggu Ramadan tahun yang akan datang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita dalam melangkah selalu berhati-hati. Karena apa? Khawatir pada saat itu ajal tiba. Karena ketika ajal itu tiba, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu sudah tiba, dan ini memberikan keterangan dalam ayat ini kepada kita semua hadirin, bahwa urusan kematian itu bukan perkara soal orang yang sakit berkepanjangan saja.
atau mungkin orang yang sehat, segar bugar, atau mungkin juga anak kecil, bayi, masih muda, remaja, belia, atau mungkin sudah tua bahkan renta. Bukan soal urusan itu. Itu hanya satu bagian daripada metode cara Allah untuk memanggil kita. Tapi ketika berbicara piala bergilir, bicara tentang syakaratul maut yang ditegaskan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa, semua umat manusia itu pasti akan merasakan kematian. Maka ketahuilah, bukan perkara atau hanya persoalan semata yang kami maksud, tapi ini urusan ajalnya telah tiba. Maka ketika ajal itu tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tidak mungkin bisa dimundurkan barang sedetik pun, wala yastaqdimun, dan tidak juga pula mampu untuk kemudian memajukan waktunya. Ajal itu di mana tempatnya, bagaimana caranya, kapan waktunya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Bahkan malaikatul maut pun juga tidak mampu merekam, tidak mampu menentukan, hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan demikian, kalau kita kemudian dalam penuh kesadaran kita bahwa kapanpun Allah bisa memanggil kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang paling cerdas. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyul mu'minina aqyas ya Rasul? Fa ayyul mu'minina aqyas ya Rasul? Siapa orang-orang yang beriman yang paling cerdas itu ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawab, aktsaruhum al-maut. Beliau menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengingat daripada kematian. Aktsaruhum lil maut dzikran. Kemudian setelah itu wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian setelah itu mereka mempersiapkan diri mereka betul, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, mencari bekal yang sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kemudian ditutup dalam hadis tersebut, ulaikal aqyas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang disebut dengan orang yang paling cerdas. Dengan demikian, kalau kita senantiasa banyak dzikrul maut, banyak mengingat kematian, maka insya Allah spirit Ramadan akan senantiasa ada semangatnya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kita ini adalah al-makhluk, bukan al-khaliq. Artinya kita ini adalah makhluk yang dhaif. Kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun mungkin banyak kelebihan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, apakah berupa material atau kelebihan itu berupa immaterial, mungkin juga berupa ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, dengan titel gelarnya yang menyertai namanya, atau mungkin terpandang di masyarakat, memiliki jabatan dan seterusnya. Boleh jadi dengan potensi itu kita berbangga, tapi ketahuilah kita ini tetap manusia. Kita ini butuh Allah, butuh yang maha kuat. Artinya apa? Treatment yang ketiga, yang terakhir ini, mari kita berdoa kepada Allah, memohon, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan dalam beramal ibadah. Tidak hanya pas maunya saja kemudian kita dekat kepada Allah, tapi mau atau tidak ada maunya, dalam kondisi seperti apapun, mari kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berdoa sesuai dengan etikanya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.